Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfikar Dwi Reski Putra dari kelas 10 Teknik Mekatronika 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang biografi Cut Nyak Dien. Tanpa berlama-lama, mari kita nonton videonya. Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia asal Aceh yang sangat berpengaruh. Ia berasal dari keluarga bangsawan agamis di Aceh Besar. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Ibrahim Lamnga yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Semenjak Belanda menyerang Aceh untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Maret 1873, Cut Nyak Dien sangat bersemangat untuk melawan pasukan Belanda. Terlebih ketika suaminya gugur dalam peperangan melawan Belanda, semakin menyulut kemarahan dan kebencian pejuang wanita ini terhadap bangsa Belanda. Ayah Cut Nyak Dien bernama Teuku Nantasentia yang merupakan seorang ulebalang Namukim, tempat tinggal Cut Nyak Dien, dan merupakan keturunan Moh Meid Sati, seorang perantau dari Sumatera Barat. Sedangkan ibu dari Cut Nyak Dien merupakan seorang putri ulebalang Lempagan. Semasa kecilnya, Cut Nyak Dien dikenal sebagai seorang gadis yang cantik, apalagi dengan pendidikan di bidang agama dan rumah tangga yang diperolehnya membuat banyak laki-laki menaruh hati padanya. Pada tahun 1863, ketika Cut Nyak Dien berusia 12 tahun, dirinya dinikahi oleh seorang tuanya dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, seorang pria yang merupakan putra tunggal dari Ulebalang Lamnga 13. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Dengan armada kapal Citadel van Antwerpen, Belanda mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Scheuermann dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu perang Aceh. Pasukan Aceh saat itu dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Meski Belanda terjun dengan sejumlah pasukan yang lebih banyak, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama dengan tertembaknya Kohler. Kemudian pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Sweden, wilayah Namukim berhasil diduduki Belanda. Begitu juga dengan keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan Belanda. Kondisi ini memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama rombongan lain. Namun suami Cut Nyak Dien tetap bertekad dan ingin merebut kembali daerah Namukim. Sayangnya, Ibrahim Lamnga tewas dalam peperangan pada tanggal 29 Juni 1878. Peristiwa ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Setelah kematian suaminya, Teuku Umar datang melamar Cut Nyak Dien. Namun, Teuku Umar yang merupakan tokoh pejuang Aceh awalnya ditolak oleh Cut Nyak Dien. Tapi karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyak Dien untuk ikut bertempur, Cut Nyak Dien akhirnya menerima pinangan Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Bergabungnya kedua insan ini menciptakan lonjakan moral dan semangat para pejuang Aceh yang semakin berkobar. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda berlanjut dan lalu tercetuslah perang Fisabilillah. Ada yang unik dari strategi berperang dari Teuku Umar. Dirinya mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Strategi ini berlanjut dengan penyerahan diri Teuku Umar beserta pasukannya yang berjumlah 250 orang. Strategi ini akhirnya berhasil mengelabui Belanda hingga mereka memberi Teuku Umar gelar yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh.
Di saat kekuasaan dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan orang Aceh. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu di mana dirinya ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar dan Cut Nyak-dien pun pergi dengan seluruh pasukan yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Dan mereka pun tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan tersebut disebut Het Vuured van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Strategi dari Teuku Umar yang mengkhianati Belanda tentu membuat pihak Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak-dien dan Teuku Umar. Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Teuku Umar, namun kematian sang suami tak membuat Cut Nyak-dien gentar. Dirinya tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Mulabah dengan pasukan kecilnya. Pasukan Cut Nyak-dien terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah sangat terbiasa untuk berperang di daerah Aceh. Di sisi lain, Cut Nyak-dien sudah semakin tua dan kondisi matanya mulai rabun. Bahkan beliau dan pasukannya kesulitan untuk memperoleh makanan. Akhirnya Cut Nyak-dien pun tertangkap dan kemudian dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun berangsur sembuh, tapi sayangnya Cut Nyak-dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Tepat pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak-dien menghembuskan napas terakhirnya karena faktor usia. Makam Cut Nyak-dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu pun karena permintaan Gubernur Aceh kala itu, Ali Hasan. Cut Nyak-dien diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 109 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah. Itulah video biografi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di tugas video berikutnya.